Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Santriwati yang menjadi korban pemerkosaan diduga dilakukan oleh HW, 36 tahun, pimpinan sekaligus guru pesantren di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami trauma berat. Jaksa yang menangani perkara tersebut, Agus Mujoko, mengatakan dalam persidangan korban menutup telinga dan histeris saat diperdengarkan suara terdakwa. Agus mengatakan salah satu saksi korban yang datang memberi kesaksian baru 3 minggu melahirkan bayi akibat perbuatan HW tersebut. Yang pasti ya, korban ini ada yang baru melahirkan 3 minggu ya. Dalam keadaan lungle masih berani menghadap ke persidangan dengan didampingi dari lembaga korban, termasuk orang tua ya, kan didampingin anak-anak masih sidang. Orang tua itu sudah menuangkan bagaimana kesesalan pelaku ini. Tapi kami bisa menyampaikan bahwa ini sudah proses hukum ya, jadi tidak bisa kita berbuat selain dalam jalur hukum aja. Waktu diperdengarkan speaker ya, itu langsung tutup telinga sampai menjerit, tak tahan lagi dengar suara jelas. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus pemerkosaan termasuk pemerkosaan kepada anak di bawah umur bermunculan di sejumlah daerah di Nusantara. Sebelum kasus di Kota Bandung ini mencuat, ada kasus di Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, dan lainnya. Kasus ini dapat menggambarkan betapa daruratnya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, urgensi pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS tidak dapat ditunda lagi. Orang tua, keluarga, juga masyarakat tak perlu segan melaporkan kasus dan menuntut keadilan. Gotong royong memang menjadi identitas masyarakat Indonesia di Kabupaten Pringsewu. Masyarakat Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, melakukan gotong royong perbaikan jalan utama mereka yang rusak parah. Tidak kurang dari 80 warga Pekon Selapan turun ke jalan bergotong royong memperbaiki akses jalan utama di desa mereka yang rusak. Dalam program padat karya tunai dana desa ini, mereka bersama-sama membersihkan drainase dan memperbaiki akses jalan utama desa sepanjang 4.000 meter yang kondisinya rusak parah. Antusiasme warga sangat terlihat saat mereka bergotong royong memperbaiki infrastruktur jalan di desa, walaupun dengan bahan dan material yang ala kadarnya. Kegiatan padat karya tunai yang kita laksanakan di Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, alhamdulillah dengan anggaran dana desa tahap 3 ini sudah melaksanakan padat karya ini dengan memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat kita sendiri. Kepala Pekon Selapan mengatakan gotong royong difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan dan saluran drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan ini. Kegiatan yang kita lakukan pada PKT hari ini, yakni pembersihan selokan karena ini cuaca penghujan, jadi agar
tidak tergerus badan jalan yang ada di ruas ini. Kemudian pembersihan gulma di kanan kiri jalan sepanjang 2.700 meter. Mungkin untuk berapa orang Pak hari ini Pak untuk bekerja? Pekerja hari ini kurang lebih 40 orang, insya Allah besok hari kedua. Jadi supaya mencapai target sesuai dengan kegiatan yang akan kita laksanakan untuk menuju target yang kita harapkan. Dari menyatakan pemerintah akan menindak kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua. Mahfud menyebut ada 10 dugaan kasus korupsi yang teridentifikasi. Pernyataan mengejutkan dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD saat memaparkan sederet kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan di Papua Rabu kemarin. Mahfud menyebut ada 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Papua. Temuan itu didapat berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Intelijen Negara. Penelusuran penyalahgunaan dana negara korupsi yang selama ini mungkin perlu dipertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara. Kita sudah punya 10 korupsi besar. Dan juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flasi mengaku pihaknya belum melakukan identifikasi 10 kasus korupsi terbesar di Papua yang akan ditindak oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dance menegaskan Pemprov Papua akan mengikuti arahan dan proses yang dilakukan pemerintah pusat terkait penuntasan kasus ini. Ini jadi diskusi panjang dan kami berharap apa yang disampaikan pemerintah, kami tetap mengikuti apa yang disampaikan pemerintah dan khususnya yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi kami menunggu apa yang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Tetapi semua akan kembali kepada proses yang sebenarnya. Lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, ya, atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita, dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Saya akan sesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Artinya tidak mentolerir itu saya tidak akan mengambil kasih, saya tidak akan pilih kasih. Saya tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan itu. Di underline bahwa tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Oleh karena itu, sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat. Kan ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari videonya, maka itu mengarah kepada sanksi yang betul berat menurut saya. Tetapi insya Allah kita dahulukan dulu proses pemeriksaan di Polres selesai persoalan hukum. Setelah itu baru kita lakukan dan lanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Goa, karena semua sanksi yang akan kita berikan harus didahului dengan pemeriksaan Inspektorat. Apakah ada mutasi nanti sanksinya atau pemecatan? Kalau kita lihat dari sanksi beratnya, kita akan lihat nanti keputusan dari pemeriksaan Inspektorat. Tetapi kalau saya karena sekali lagi
kita semua mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kalau saya berharap dia dihukum